Duduk di sini adalah tempat favoritku untuk berdiskusi dengan diri sendiri. Duduk termangu diapit oleh dua sudut. Sudut sebelah kanan terdapat buku-buku yang sering aku baca, dan sudut sebelah kiri terdapat sebuah tangga. Unik, bukan? Sebuah tangga berada dalam kamar hanya untuk sebuah pajangan. Tidak. Aku menaruhnya di sana sebagai motivasi untuk aku melangkah menuju apa yang aku cita-citakan. Ketika memikirkan sesuatu, aku menyukai kesendirian, kesunyian, baik itu gelap maupun terang. Meresapi apa yang saat ini sedang memainkan perannya, dan aku menunggu waktu untuk mainkan peranku. Peran yang akan kubuat nyata. Hal yang saat ini sedang mengganggu pikiranku adalah pemikiran ibuku. Ibu mengatakan padaku untuk menikah dengan seorang lelaki yang tak aku cintai, bahkan tak aku kenali. Apa itu? Perjodohan. Atas dasar apa ibu mengatakan itu? Aku sangat hafal dan tahu sekali bahwa ibu selalu menganggap pendidikan itu penting. Lalu mengapa itu tiba-tiba mengatakan itu? Ya, ibu mengatakan itu atas dasar rasa kekhawatiran akan masa depanku kelak. Lalu apakah aku harus setuju? Tidak. Zaman sudah berubah, sudah bukan lagi zamannya Siti Nurbaya, di mana perjodohan menentukan masa depan seorang anak perempuan. Perjodohan. Bahkan hal itu sama sekali tidak terlintas dalam pikiranku. Aku mengira di zaman yang sudah maju seperti ini, pemikiran seperti itu sudah punah. Ternyata masih ada. Tetanggaku juga mengatakan padaku bahwa kodratnya seorang perempuan ya berada di dapur, memasak untuk suami dan anak-anak. Mendengar hal itu, hatiku teriris. Mereka berpikir seolah-olah pemberhentian perempuan ya berada di dapur, padahal tidak. Bagaimanapun, pendidikan merupakan salah satu dari langkahku untuk meraih apa yang aku cita-citakan. Iya, pendidikan, bukan perjodohan. Ada apa ini? Mengapa lampu kamarku menjadi redup? Dan sekarang mati. Apakah listriknya terputus? Apakah sedang terjadi pemadaman? Atau apakah aku telat membayar tagihan listrik? Siapa kau? Mengapa kau berada di dekat tanggaku? Apa? Apa yang kau katakan? Aku tak bisa mendengarkan dengan jelas. Hah? Jangan mau hidup pada masaku. Mengapa? Mengapa aku tak boleh hidup pada masamu? Aku harus memperjuangkan aku sebagai perempuan dan mengejar impianku. Ya, perempuan itu datang dan berada dalam kamarku, tepatnya di samping tanggaku ini. Perempuan itu mengatakan padaku bahwa aku tak boleh hidup pada masanya. Masa di mana perjodohan menjadi solusi untuk berbagai macam masalah. Masalah terlilit hutang, misalnya. Bahkan kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya. Sosok perempuan itu menyuruhku untuk memperjuangkan hakku sebagai perempuan dan meraih mimpiku. Tentu aku akan meraih impianku dan menjadikannya sebagai bentuk kenyataan. Aku mempunyai sebuah mimpi, sebuah rancangan, sebuah langkah yang telah kupersiapkan untuk menuju masa depanku kelak. Merubah mimpi dan menjadikannya sebuah kenyataan tentu tidak hanya dengan duduk termangu saja. Tangga ini saja memiliki anak tangga yang begitu banyak. Untuk memanjatnya harus memanjat anak tangga 1, anak tangga 2, hingga anak tangga terakhir untuk mencapai paling atas.
Keberadaan angka 100 pun tidak secara tiba-tiba. Ada angka 0, angka 1, angka 2, dan seterusnya. Ya, seperti itulah gambaran dari proses untuk melangkah mencapai apa yang aku impikan. Ibu, bukankah kau yang telah membelikanku buku-buku ini? Buku-buku yang sering kau tunjuk untuk aku baca, hingga aku kecanduan untuk membaca buku. Mengapa kau mengatakan padaku tentang perjodohan itu? Apa yang sebenarnya engkau pikirkan? Apakah kau tahu, Ibu? Buku ini merupakan sebuah jendela yang tak berkaca ataupun berlapis besi pada umumnya. Namun, jendela ini sangatlah ajaib, memberikanku berbagai macam ilmu. Ya, itulah kalimat yang sering kau ucapkan padaku dulu. Bagiku, buku merupakan jendela ilmu. Ilmu yang akan terus aku gali meskipun aku tahu tidak akan ada penghujung atau batas dari ilmu itu. Pada saat yang bersamaan, tiba-tiba muncul sosok perempuan kedua. Siapa kau? Apakah kau perempuan yang tadi? Tidak, kau bukanlah perempuan yang tadi. Siapa kau? Mengapa kau seperti Raden Ajeng Kartini? Apa? Hiduplah pada masaku. Mengapa? Mengapa aku harus hidup pada masamu? Sosok perempuan kedua itu mengatakan bahwa aku harus hidup pada masanya. Pada masa di mana wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Aku harus memperjuangkan hakku untuk belajar. Lalu, perempuan itu tiba-tiba menghilang. Lalu, pada waktu itu aku jadi teringat bahwa aku pernah membaca salah satu buku filsafat. Mungkin bisa dibilang aku setuju dengan pendapat ahli yang ada dalam buku filsafat itu. Bahwa ilmu tidak memiliki batas dan tak akan terbatas. Karena ilmu juga akan terus berkembang seiring perkembangannya globalisasi yang ada dalam dunia yang fana ini. Buku ini juga akan membantuku untuk meraih apa yang aku cita-citakan. Di luar sana, banyak yang mempergunakan buku ini sebagai bungkus nasi, bungkus gorengan, bahkan membuangnya dengan tanpa rasa berat hati sedikit. Miris, bukan? Tentu. Tumpukan buku ini mungkin seperti tumpukan kertas yang sudah lapuk. Tapi, tumpukan ini berisi segudang ilmu yang tak akan pernah lapuk. Jangan mengkhawatirkan masa depan putri kecilmu ini. Aku akan membuatmu bangga. Akan ku kejar impianku. Aku tidak akan menyerah. Dan aku akan terus berusaha dengan semaksimal mungkin sampai aku berhasil meraihnya. Seorang perempuan bisa sukses tanpa harus melakukan sebuah perjodohan yang memutus pendidikan perempuan. Justru dengan pendidikan, seorang perempuan bisa menjadi sukses. Ya, pendidikan merupakan salah satu cara untuk meraih kesuksesan. Meraih sebuah kesuksesan perlu diiringi dengan langkah yang penuh dengan perjuangan. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus bangsa dari kaum perempuan, harus memiliki pemikiran yang maju, pemikiran yang positif, keyakinan, juga kekonsistenan. Aku mengatakannya pada ibuku. Lalu, hal itu membuat ibuku menjadi yakin kembali terhadapku. Bahwa seorang perempuan akan sukses tanpa menempuh jalan perjodohan, melainkan dengan jalan pendidikan. Sekarang, kini ibu telah sadar bahwasannya perempuan juga memiliki langkah untuk menempuh pendidikan yang tinggi. Aku tidak lagi dituntut oleh ibu untuk kembali ke masa Siti Nurbaya yang dijodohkan karena keterpaksaan. Namun,
kini aku harus melangkah memanfaatkan emansipasi wanita yang digagas oleh Raden Ajeng Kartini untuk putri bangsa, agar mampu menjadi generasi yang cerdas. Kini, ibu selalu memberikanku semangat dan dukungan yang tiada henti. Hal ini membuat semangat yang ada dalam diriku menjadi berkobar.